Pada video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk mempelajari macam-macam ancaman pertahanan dan keamanan dan bagaimana cara mengatasinya. Siapa nih dari kalian yang belum paham apa itu ancaman pertahanan dan keamanan? Ancaman pertahanan dan keamanan adalah sebuah pemberontakan terhadap wilayah pertahanan dan keamanan nasional. Terus, apa aja sih macam-macam ancaman pertahanan dan keamanan itu? Contohnya banyak sekali, seperti sabotase, terorisme, pemberontakan bersenjata, perang saudara, gerakan separatisme, persengketaan wilayah, dan masih banyak lagi. Baru-baru ini ada sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia. Apakah itu juga salah satu ancaman pertahanan dan keamanan? Iya, kabarnya sekitar 2,16 km lahan di desa seberang Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masuk wilayah Malaysia. Hal tersebut terjadi sejak adanya pemasangan patok batas negara yang baru. Menurut Camat Sebatik Utara, pemasangan patok baru tersebut membuat 44 warga kehilangan lahan mereka karena lahan pertanian mereka akhirnya masuk wilayah Malaysia. Tak hanya itu, jalan menuju kantor Kecamatan Sebatik Utara juga terpotong karena sebagian menjadi milik Malaysia. Lalu, bagaimana keadaan masyarakat di sana? Untungnya, sejauh ini tidak ada larangan khusus terkait adanya aktivitas masyarakat setempat. Tidak ada pembatasan atau aturan yang dibuat untuk membatasi kegiatan mereka. Meski sebagian tanah dan sebagian lahan garapan masyarakat Sebatik Utara hilang karena masuk wilayah Malaysia. Syukurlah kalau mereka masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sementara itu, Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali mengatakan, banyak masyarakat yang mempertanyakan ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki akibat pergeseran patok batas negara. Lalu, bagaimana cara pemerintah menyelesaikan sengketa ini? Indonesia dan Malaysia sendiri telah beberapa kali mengalami sengketa mengenai perebutan wilayah, baik dari segi penentuan batas wilayah maupun perebutan pulau. Namun, Indonesia dan Malaysia lebih mengutamakan cara penyelesaian secara damai. Metode penyelesaian sengketa internasional yang efektif untuk dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Pemerintah juga menjalankan program Karta Batas. Masyarakat akan dilibatkan langsung dalam penjagaan patok-patok batas secara rutin. Tujuannya yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergeseran juga hilangnya patok. Adapun saran untuk pemerintah dalam mengatasi pergeseran patok-patok batas wilayah. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di wilayah perbatasan di Kalimantan, agar masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak bergantung pada Malaysia. Khususnya, masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan harus ikut serta dan berperan aktif dalam menjaga wilayah perbatasan, seperti ikut serta menjaga dan melaporkan apabila mengetahui terdapat patok batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang bergeser maupun hilang. Masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di perbatasan, hendaknya mematuhi peraturan dengan tidak memasuki wilayah Malaysia secara ilegal dan tidak memindahkan maupun menghilangkan patok batas wilayah yang sudah ada. Penjelasan tadi merupakan inti dari tema kita hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi semua.